Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung kembali pelajaran kita di kitab Minhajul Muslim, dan kita masuk di pasal ketiga, yakni membahas terkait dengan fil wudu, ya. Bahasan terkait dengan bab wudu. Dan di sini dibagi 4 poin besar, ya, pembahasan utama. Pertama terkait dengan disyariatkannya wudu dan keutamaan wudu. Kemudian kedua, nanti kita akan bicara kewajiban-kewajiban dalam berwudu, sunnah dan perkara-perkara yang dibenci. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang kaifiyah, ya, tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara terkait dengan nawaqidul wudu, perusak atau pembatal daripada wudu itu sendiri. Teman-teman sekalian, kita masuk yang pertama, bahwa terkait dengan wudu ini pastinya menjadi syarat diterimanya ibadah sholat, ya. Jadi tidak bisa kita anggap enteng, tidak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap sederhana dan biasa, karena dia menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Berarti kan menjadi sebuah perhatian yang besar bagi seorang yang mau sholat, ya, karena dia menjadi prasyarat, menjadi syarat diterimanya ibadah sholat. Baik, bicara masalah wudu, Allah Ta'ala sudah mensyariatkan dalam surah Al-Ma'idah, ya, letaknya di ayat yang ke-6, ketika Allah perintahkan orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, hai orang-orang yang beriman. Ya, dan ini khitab, ya, arah bicara Allah. Allah tunjukkan hanya mereka orang-orang yang beriman. Di mana ketika orang-orang beriman dipanggil idza qumtum ilas sholah, apabila kalian hendak melakukan ibadah sholat, ya. Pertama, lakukanlah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ya, jadi wudulah, gitu, ya. Sederhana kita nyebut apa? Wudu. Dalam ayat yang mulia ini, jamaah sekalian, Allah menyebut beberapa letak dalam wudu yang memang itu menjadi kesempurnaan. Yang pertama adalah membasuh wajah. Ya, enggak ada telapak tangan, ya. Nanti penjabaran dan penjelasan lebih rinci di kaifiyah. Tapi yang namanya syariat sudah ada, ya. Syariat yang Allah perintahkan dalam surah Al-Ma'idah ini sudah menunjukkan kalau wudhu itu sudah ada syariatnya. Itu poin pentingnya. Disuruh kemudian membasuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, membasuh tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan silakan basuh kepala-kepala kalian, ya. Dan ini yang mungkin meliputi telinga, ya, rambut dan seterusnya. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan silakan basuh telapak kaki kita sampai mata kaki. Nah, ayat ini jamaah sekalian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan ibadah sholat, ada pelaksanaan ibadah yang disebut dengan kaifiyah wudu, gitu. Ya, sehingga menjadi apa? Menjadi syariat, ya, menjadi sebuah pegangan, menjadi sebuah dalil. Jika ada orang yang bertanya, apa dalilnya orang itu harus wudu? Ayat ini, ya. Begitu pula Nabi kita pernah bersabda, berbicara masalah keabsahan sholat itu harus ada wudu. Nabi kita bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, la tuqbalu sholatu ahadikum, tidaklah diterima sholat salah satu di antara kalian, idza ahdatsa, apabila hadas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawaddoa,
sampai orang tersebut berwudu dengan baik. Ya, berarti sholat yang kemudian punya hadas, maka sholatnya apa? Batal. Ya, baik. Bicara masalah fadilah jamaah sekalian, pastinya banyak. Ya, ini semoga menjadi penyemangat kita untuk wudu kita itu kita sempurnakan. Di musim yang mungkin hari ini dan saat-saat ini dingin gitu, tetap berupaya untuk menjadi orang yang kalau melakukan syariat berupa wudu itu dengan baik. Mengingat fadilahnya sangat banyak jemaah, ya sangat banyak. Salah satunya di antara Nabi kita pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamkhullaha ala ayamkhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah itu akan menghapus dosa-dosa kalian dan akan mengangkat derajat-derajat kalian. Ya, jadi akan menghapus dosa-dosa kita, akan meninggikan kualitas derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, enggak ya Rasulullah. Qal, kemudian beliau bersabda, isbaghul wudu'i 'alal makari. Sempurnakan wudhu kalian di waktu-waktu yang kalian tidak suka. Ya, kayak dingin gitu ya. Wudhu waktu subuh. Wudhu ketika ada mungkin ya lecet kaki kita atau tangan kita. Wudhu di saat barangkali kita lagi kurang fit badannya. Wudhu di saat kita barangkali ada ya kalau kena air itu perih gitu. Ya, maka silakan sempurnakan jemaah. Karena kalau orang yang itu kemudian isbaghul wudu alal makari, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama itu bisa menghapus dosa-dosa dia. Keutamaan yang kedua akan mengangkat kualitas derajat dia. Ya, dan ini Masya Allah ya. Sebab wudu orang itu bisa mendapatkan segudang kebaikan. Wa kadzalika atsani, yang kedua yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat adalah kasratul khuta ilal masajid. Ya, orang yang banyak langkah kakinya menuju ibadah ke masjid. Ya, makanya dengan salat berjamaah itu Masya Allah ya. Walaupun ya mungkin sebagian kita tidak jalan kaki secara langsung, mungkin menggunakan motor, sepeda ya, atau mobil ataupun yang lain. Tapi insya Allah kualitas orang yang menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala berikan kualitas, Allah akan ampuni dosanya dan Allah akan angkat derajatnya. Berarti saat kita ke masjid jamaah sekalian yang sholat 5 waktu itu, ya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik, Masya Allah, itu segudang ganjaran pahala kita miliki jamaah. Ya, jadi makanya ke masjid 5 waktu itu, Masya Allah, itu tanpa kita sadari, pahala sholatnya itu pasti, pahala berjamaahnya itu Allah pasti berikan, ya, 25-27 derajat. Kemudian langkah kaki kita yang kanan ini kemudian mengangkat derajat, yang kiri menghapus apa? Dosa. Wa kadzalika ats-tsalits wa intidaru sholati ba'da shalah. Dan juga bisa menghapus dosa kita dan mengangkat derajat adalah menunggu waktu sholat ke sholat berikutnya. Dan itu Masya Allah termasuk momen seperti ini ya. Momen kajian itu kan kita bisa gunakan sebagai salah satu intidaru sholat ba'da shalah. Nunggu waktu dari maghrib ke isya. Sudah kita niatkan untuk ngaji, plus kita niatkan juga untuk apa? Nunggu sekali dah isya ya, bentar lagi. Isya dengan maghrib itu kan nggak lama atau jamaah ya. Jadi ya selisihnya paling sekitar ya 40-50 menitan. Ya, makanya agak disayangkan nih, tadi jamaah yang lumayan banyak gitu ya. Tapi yang dipilih Allah Subhanahu wa taala ya kita yang hari ini ada. Karena kalau kemudian di antara jamaah itu semuanya kemudian duduk majelis yang jamaah maghrib tadi penuh gitu ya Masya Allah, dan itu memang mahal ya. Nggak semua kemudian Allah Subhanahu wa taala itu pilih di antara hamba-hambanya untuk duduk majelis ini. Baik, wa intidaru shalah ba'da shalah. Jadi nunggu waktu sholat ke sholat berikutnya itu bisa menghapus apa? Dosa, mengangkat derajat. Baik, fadzalikumur ribat, dan itulah kemenangan yang sangat besar bagi kita seorang muslim. Jemaah sekalian. Jadi topik kita adalah fadilah wudu. Jadi wudu itu bisa menghapus apa? Dosa dan mengangkat derajat. Wa fi riwayah rawahu Muslim fi kitab at-taharah. Nabi kita bersabda,
idza tawaddu al-'abdul muslimu awil mu'minu, apabila seorang hamba muslim ataupun yang beriman itu berwudu. Ya. Ya, kenapa Nabi pertegas lagi apabila seorang hamba mukmin atau muslim itu wudu itu. Kan cukup aja ya kita mendengar misalnya apabila seorang hamba itu wudu, artinya berarti kan muslim. Sebagai penegasan ayat ya hadis ini dengan ayat yang di atas tadi jemaah. Ya. Jadi perintah untuk wudu dengan baik, melaksanakan bagaimana kaifiyah wudu dengan benar, itu ternyata perintah yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Ya. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti untuk wudu dengan baik, wudu dengan sempurna, wudu dengan kemudian kaifiyah seperti contohnya Nabi, itu memang bisa dibilang berat coba. Ya. Bisa dibilang apa? Berat. Hanya orang-orang yang punya kualitas iman yang baik, yang wudunya itu kemudian dia benar-benar perhatikan. Ya, makanya sampai detil kadang-kadang sangat berhati-hati kan, kemudian telapak tangannya diratakan, celah-celahnya diratakan. Ya. Ya, sehingga salah satu di antara orang yang beriman itu wudunya sangat berbeda dengan orang yang mungkin barangkali imannya kurang. Ya. Dalam hadis ini Nabi katakan apabila seorang mukmin atau muslim itu wudu, ya, kemudian dia faghasala wajhah, dia membasuh wajahnya, ya, wa kharajat min wajhi kullu khati'ah, maka akan keluar dari semua dosa-dosa wajah jamaah, ya, disebabkan karena air wudunya. Jadi wajah itu punya dosa. Termasuk wajah itu kan penglihatan mata gitu, penciuman, mulut. Semua dosa wajah itu, dalam fikih wajah itu yang nampak di depan kita ini wajah. Berarti kan mewakili ada penglihatan, ada penciuman, ada lisan. Itu bisa rontok dosa-dosa kecil kita disebabkan karena wudu kita, manakala kita basuh wajah kita jemaah. Fanadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'. Jadi dosa-dosa mata bisa luntur semua gara-gara apa? Wudu kita. Au ma'al akhir, ya, akhiri qatratil ma', atau bersamaan dengan tetesan air bekas wudu yang kita lakukan. Ya, makanya upayakan kalau habis wudu jangan apa? Jangan pakai handuk. Ya. Ya, kecuali ada kebutuhan lah. Jadi buru-buru gitu karena biar nggak kelihatan kayak ada penuh air ya monggo. Tapi kalau tidak ada hajat yang sekiranya itu penting, ya, maka diupayakan biarkan air kotroh dari wajah itu tetes ya, Mak. Ya, ini akan meleburkan dosa-dosa kecil kita. Fa idza ghassala yadayhi, apabila seseorang itu membasuh kedua tangannya, kharajat kullu khati'atin, maka akan hilang semua dosa-dosa dari tangan, ya. Batosatha yadahu ma'al ma'. Yang tangan itu dipakai untuk maksiat bersamaan keluarnya air atau tetesan air yang dipakai wudu dalam tangan. Jadi kalau misalnya tangan kita pernah apa mencuri gitu ya, pernah gosok, ya kalau mencuri dosa besar ya, gosok, pinjam tanpa izin. Nah itu bisa dihapus jemaah. Dengan apa? Dengan qatri fi akhiri ma'al akhiri qatril ma'. Jadi dengan bersamaan keluarnya air yang tetes dari tangan kita. Hatta yakhruja baqiyatan minad dunub, ya, sampai kemudian tidaklah keluar, ya, dan melainkan semua dosa-dosa seorang hamba itu akan hilang. Dan ini keutamaan dalam bab apa? Wudu. Jemaah sekalian rahimakumullah, itu poin yang pertama ya. Secara garis besar bahwa wudu itu ada syariatnya, ada dalil dan perintahnya, dan juga ada keutamaannya. Baik, kita masuk poin yang kedua. Al-madatu tsaniyah fi faraidil wudu, ya, kewajiban-kewajiban wudu dan sunah-sunah wudu dan hal yang dibenci dalam wudu. Wajibnya wudu jamaah sekalian yang pertama niat. Ya, jadi harus ada niat, nggih, sebelum wudu, niat untuk wudu. Itu wajib. Niat itu adalah azmul qalbi ala fi'lil wudu. Ya, jadi kalau kita ingin wudu itu niatnya sudah kuat. Ya, dengan kita ingin berbuat aktivitas wudu yang akan kita laksanakan. Dalam rangka apa? Mengamalkan semua amalan itu ada niatnya.
Nggih, semua amal itu ada apa? Niatnya. Nabi kita bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal kita dibarengi dengan apa? Niat. Wajib yang kedua adalah ghuslul wajhi ila a'la, ya. Jabha ila muntahad dakni. Membasuh wajah dari ujung ini ya, ini jabah ya, apa sih? Apa batuk ya? Nah, batuk. Sampai kemudian habis dagu. Kalau termasuk lihya ya, lihya itu juga termasuk wajah. Ya, jadi berarti jenggotnya harus apa? Dicela-cela, dibersihin ya, atau terkena air. Wa min talidal udun ila watadil udun ya, dari mulai ujung ini jamaah, ini masih wajah ini. Apa ini? Daun telinga ya, sampai kemudian lihya dari ujung atas sampai daun telinga, ini masih wajah. Sehingga kalau membasuh kemudian pastikan dulu ya, pakai kopiah dinaikkan dulu gitu. Baru dibasuh sampai kemudian ke lihya. Itulah makna ayat faghsilu wujuhakum. Silakan basuh wajah kalian. Wajib yang ketiga adalah ghuslul yadain, membasuh tangan jemaah sampai siku. Ya, jadi tangan sampai siku. Ya, sampai siku itu wajibnya. Ayatnya adalah fa'aidiyakum ilal marafiq. Silakan basuh kedua tangan kalian sampai ke siku. Wajib yang keempat adalah maskhur ra'si ala jabha ya ilal qafah. Membasuh kepala dari mulai sini, berarti ini sekarang dari depan ini jamaah ya, sampai ujung belakang. Nah, sampai tekuk. Nah, itu ra's. Termasuk diantaranya ra's itu telinga ini ya. Ini kan daun telinga sini. Nah, dalamnya ini termasuk ra's. Jadi sehingga ketika mau basuh rambut, pastikan dari ujung depan jabha batuk mundur ke belakang sampai tekuk. Ya, itu namanya maskhur ra'si minal jabha ilal qafah. Jadi pastikan. Ya. Ayatnya adalah famsahu biru'usikum. Basuhlah kepala-kepala kalian. Wajib yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, jadi kaki sampai mata kaki berarti ya cukup, nggak perlu tinggi-tinggi, walaupun sunahnya Abu Hurairah itu beliau agak tinggi, ya. Tapi kalau sudah standar cukup ghuslur rijlai ila ka'bain, maka sudah cukup. Ayatnya fa'arjulakum ilal ka'bain, ya. Basuhlah kedua telapak kaki kalian sampai mata kaki. Baik. Yang keenam, wajibnya adalah tertib bainal a'dha. Pelaksanaannya secara urut jemaah. Nggak boleh loncat-loncat. Nggak boleh kemudian kaki dulu, kemudian kepala, kemudian wajah, baru tangan, ataupun dibolak-balik, nggak boleh. Harus urut, ya. Ya, yang ketujuh, ya, termasuk di antara wajibnya adalah al-muwalatu awil faur, ya, langsung. Jadi nggak ada jeda yang habis tangan, makan dulu, gitu. Makan bakso, baru kemudian kaki, ya, nggak boleh. Langsung, ya, mubasarah. Jadi wudhunya, walaupun sebagian di antara para ulama ada yang menyebut kalau seandainya dia berwudhu kemudian barangkali ditinggal karena ngambil kopiah ya misalnya, atau bisa ngambil tas misalnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau kemudian jedahnya itu lama ya, separuh wudhu ditinggal cuci motor misalnya, nah itu bukan faur ya, bukan mubasarah. Karena amalan wudhu itu adalah fi waqtin wahid. Ya, jadi amalan wudhu itu di momen itu jemaah, di waktu yang sama. Jadi kalau sudah wudhu ya udah diusahakan selesai. Ya, jangan sampai setengah-tengah, karena kalau kemudian di tengah-tengah wudhu artinya kita tinggal ada aktivitas yang lain, maka itu bisa membatalkan wudhu. Ya, makanya dalam wudhu nggak boleh banyak ngobrol. Ya. Karena dikhawatirkan celah-celah kita dalam berwudu akan dihilangkan kualitas wudu kita disebabkan karena apa? Ngobrol kita. Itqata'ul ibadah ba'da syuru' ya fiha manhiyun. Jadi kalau ada beberapa ibadah memang yang kalau diputus gitu jamaah ya, maka itu bisa sesuatu yang dilarang. Ya kayak sholat misalnya gitu ya. Sholat duhur
baru 2 rakaat, tinggal ngopi dulu. Nah, 2 rakaatnya jam 1:30 lah gitu. Nah, itu bisa batal, ya. Wudu juga demikian. Wudu sampai kemudian baru tangan, ya kan, mau kaki tinggal dulu, ya. Beli batagor apa bakso gitu, baru kemudian kaki, baru sholat. Ada beberapa hal yang kemudian jika ibadah itu dijeda, ya, bisa jadi ibadah itu batal. Wudunya maksudnya, wudunya batal. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian, ya. Surat Muhammad ayat 33. Tapi ada ibadah yang memang ya bisa dianggap santai gitu. Maksudnya baca Al-Quran gitu ya. Al-Baqarah kan panjang tuh. Ini setengah kita sambil ya tinggal dulu, keluar cari apa, kemudian lanjut lagi, keluar cari apa, lanjut lagi, nggak ada masalah. Ya karena faktanya ada ibadah-ibadah yang sifatnya kita tidak boleh untuk kasih jeda. Kan di waktin wahidin, di momen yang sama, di waktu yang berurutan. Baik. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, itu ya bentuk-bentuk wajibnya. Perhatikan, yang pertama niat, kedua basuh wajah, kemudian basuh tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kaki, kemudian urut, ya, pelaksanaannya urut, dan kemudian mubasarah langsung, tidak dipakai jeda, ya, itu yang wajib jamaah, ya. Sedangkan yang sunnah tasmiyah, bismillah. Jadi kalau kita sebelum wudu kan bismillah tuh ya, itu sunnah. Enggak apa-apa dibaca alhamdulillah, ya. Jadi tasmiyah itu adalah ayyaqulu indas saru', kalimat tasmiyah itu bismillah. Cukup bismillah jemaah, ya. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Ya, jadi tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut bismillah. Artinya menjadi penekanan bahwa ini adalah salah satu yang dianjurkan. Kalimat la wudu'ah itu artinya bisa jadi wudunya bermasalah. Tapi di sini masukkan sunnah, ya. Jadi kalau seandainya mau wudu nggak pakai bismillah nggak mengapa. Kemudian ghuslul kafain, membasuh telapak tangan jemaah, itu sunnah. Tapi karena nanti kita akan bahas kaifiyah wudu Nabi secara detail gitu ya, walaupun dikelompokkan oleh penulis ini wajib, ini sunnah gitu. Alangkah baiknya kalau kita lakukan dengan apa? Dengan sempurna. Baik. Ghuslul kafain thalatha qabla idkhalihima fil ina. Jadi memasukkan telapak tangan kita ke sebuah tempat wadah air, ya. Idza staiqadha minan naum, apabila orang itu bangun dari tidur khususnya. Jadi kalau bangun tidur, kalau mau wudu upayakan cuci tangan dulu jemaah. Ya, cuci tangan dulu. Ya, liqauli Nabi SAW, Nabi kita pernah bersabda, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidur, fala yakmish yadahu fil ina, maka jangan langsung tangan kita itu masukkan ke tempat bejana. Ya, kalau bahasa kita ya mungkin jangan ngambil makanan. Jangan kemudian langsung megang makan atau megang minum, ya, secara langsung. Hatta yaksilaha thalathan, sampai kata Nabi kita cuci dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Kenapa? Alasannya Nabi adalah fa innahu la yadri aina batat yada atau yadu. Karena kita nggak tahu di mana tadi malam tangan kita ini bermalam. Ya, kita nggak tahu cuma. Ya karena bisa jadi di tempat yang kemudian najis, ya, di tempat yang kotor dan sebagainya. Sehingga Nabi katakan ketika bangun tidur upayakan cuci tangan terlebih dahulu. Jadi sebuah prinsip ya. Bagi seorang muslim, kalau dia bangun tidur upayakan cuci tangan dulu, ya, cuci muka, karena bisa jadi ada jin yang kemudian masih membersamai dia, ya. Fa illam yakun qad istaqadha minan naum fala mani'a ayadkhula yadahu fil ina wa yarfa biha ma wa yaghsilu kaffayhi thalatha sunnatal wudu. Jadi kalau seandainya dia sudah mencuci tangannya habis tidur gitu ya, kemudian dia mau wudu, enggak cuci tangan pun tidak mengapa. Kalau dicuci ya lebih baik. Baik. Sunnah berikutnya adalah siwak, ya. Ya, siwak ini sudah mulai ya hampir enggak kepakai di negeri kita ya. Kebanyakan besar
orang itu sudah tidak melakukan siwak, ya. Padahal Nabi kita mengatakan, laula an asuqqa ala ummati, jikalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Kata Nabi, jika aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan siwak kepada umatku setiap hendak berwudu. Dan itu memang berat, jemaah. Ya, apalagi siwak di negeri kita itu kurang familiar, ya, di sebagian orang, tapi artinya kurang kurang familiar di tempat-tempat kita. Orang siwakan tuh kayak asing gitu, ya. Padahal Nabi katakan, kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka siwak itu akan saya perintahkan setiap kali mereka mau wudu. Jadi sebelum wudu siwakan dulu, itu coba. Ya, dan Nabi kebiasaan siwak. Dan ternyata Masya Allah, ya, siwak itu kalau jamaah perhatikan, ternyata membuat gigi kita itu lebih sehat, ya. Kalau ada istilah gigi lobang gitu, ya, dengan siwak insya Allah enggak. Atau ada istilah kemudian gigi itu gusian, ya, dengan siwak insya Allah tidak. Bahkan Bunda Aisyah itu beliau Masya Allah sampai beliau tua giginya masih utuh, jamaah. Ya, kalau usia-usia tua kan biasanya sudah mulai keropos gitu, ya, sudah mulai bolong, sudah mulai ada yang hilang dan lain sebagainya. Bunda Aisyah tidak. Ya. Ketika ditanya kenapa, salah satu diantaranya adalah karena beliau setiap hari ingdal wudu beliau siwakan, ya, dan itu yang membuat gigi beliau radhiyallahu anha ini Masya Allah luar biasa. Nah, type siwak jemaah sekalian. Kemudian yang keempat, al-madmadah, ya. Al-madmadah itu kita sebut dengan tamatmat, yang istilah kita berkumur tuh jemaah, ya, berkumur. Ya, ditambahkan lagi yang kelima, al-istinsyaq. Kalau tamatmat itu takhrikul ma' fil fam bisikki ialah ila sikin. Jadi ila sidqin ila sidq. Jadi memasukkan air ke mulut, ya, dengan kita kumur kemudian kita keluarkan. Sedangkan istinsyaq itu adalah jabdul ma' bil anf. Kita mengambil air, masukkan ke dalam hidung. Sehingga tamatmat dan istinsyar sering kita istilahkan mengambil air berbarengan sambil kita berkumur sambil masukkan air ke dalam hidung. Ya, jadi kalau masukkan ke hidung itu namanya istinsyaq, kalau kumur-kumur itu namanya tamatmat. Ya, jadi penggunaannya sama sebenarnya. Cuma jalurnya kalau kemudian orang itu mau mengamalkan keduanya, mengambil air dari telapak tangan kemudian dia masukkan berbarengan dengan mulut, ya, dan hidungnya, maka dia mengamalkan dua sunnah, istinsyaq dan tamatmat, ya. Ya, dan untuk yang tamatmat ini kalau bisa jangan berlebihan kalau berpuasa. Kenapa? Karena biasanya kalau istinsyaq itu berlebihan dalam puasa, takutnya air itu masuk ke hidung, ya. Nah, tapi termasuk sunnah juga jamaah sekalian rahimakumullah adalah takhlilul lihyah, ya, meratakan jenggot yang bagian dagu ini, ya. Jadi kalau ada jenggotnya dirapikan, ya, dipastikan terkena air. Ya, sebagaimana Ammar bin Yasir, ya, beliau pernah waktu itu melihat bahwa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatah, ya, beliau sambil meratakan gitu, ya, meratakan jenggot beliau, kata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian membasuh 3 kali itu sunnah jemaah, ya. Jadi mau 3 kali, 2 kali, sekali. Kalau 3 kali sunnah. Kalau sekali cukup, ya sekali saja, ya. Ya, jika sekali itu dianggap cukup dalam sempurnanya wudhu, artinya sudah sempurna, maksudnya sudah rata semua, maka cukup, sah, ya, nggak harus sampai tiga kali. Taib. Kemudian masful udunaini dhahiran wa batinan. Nah, di fi'li Nabi SAW, sunnah diantaranya adalah membasuh daun telinga di luar dan di dalam jemaah. Ya, jadi tadi kita katakan kepala itu dari batuk itu, ya, sampai tekuk belakang, kemudian dari wajah itu sampai daun telinga sini, ya. Nah, telinga itu sendiri membasuhnya adalah sunnah. Ya, sunnah.
Yang disebut dengan Nabi dengan sebutan bahwa Nabi SAW adalah melakukan dohir wa batin. Jadi beliau mengusap telinganya itu yang di dalam nih, kemudian di luar. Ya, jadi posisinya luar dalam itu kena. Termasuk di antara sunnah adalah takhrirul asabi fil yadain. Meratakan jari jemari di tangan ataupun di kaki. Jadi ya perlu ratakan ya, walaupun jangan berlebihan juga ya, nggak boleh kalau sampai berlebihan yang kemudian lama merepotkan dan seterusnya. Intinya biasa saja ya. Kalau mau diratakan monggo, tetapi jangan berlebihan. Termasuk sabda Nabi kita Muhammad bin Abdullah, idza tawadda'ta fakhallil asabi'. Ya, jadi kalau kalian wudu silakan jari jemari kita itu di ruas-ruasannya diratakan dengan air ya. Termasuk kaki juga. Tapi yang ke-10 di antara sunnah adalah at-tayamun ya. At-tayamun itu adalah wudu dengan menggunakan bagian yang kanan jemaah. Itu sunnah. Ya, jadi kanan dulu, kaki juga kanan itu sunnah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminik." Ya, jadi kalau kalian hendak wudu, maka silakan awali di bagian kanan kalian. Ya, jadi Nabi menyebut hadis ini secara rinci. Nanti kita akan bahas sifat bagaimana kaifiyah wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kurang lebih ya terkait dengan sunnah-sunnah. Sekarang kita bicara yang makruh jemaah, yang tidak diperkenankan, yang dibenci ya. Pertama, at-tawaddu fi makanin najis, wudu di tempat yang najis. Nah, itu tidak elok lah ya, dibenci. Ya, misalnya di tempat najis itu di mana? Kamar mandi, toilet, boleh. Toilet itu tempat yang najis ya. Ya. Di tempat kandang. Nah, itu juga najis. Jadi intinya di tempat-tempat yang najis nggak boleh. Itu dibenci. Nah, dibenci itu bukan haram loh jamaah ya. Ya, dia dibenci, bukan sampai kemudian nggak boleh. Ya, tapi kalau seorang muslim kalau mendengar dibenci ya kalau bisa meninggalkan ya. Nah, yang kedua ziyadatu ala salas ya. Menambah lebih dari 3 kali. Ya, ini mungkin lebih tepatnya berlebihan ya. Jadi kalau sekali ada cukup, ini 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 11 kali, ya itu nggak boleh. Yang ketiga, termasuk yang dibenci adalah al-israfu bil ma' au fil ma'. Boros dalam menggunakan air. Ya. Jadi kalau keran itu bisa dibuka dengan pelan gitu, ya nggak usah dibuka semua. Nah, itu boros nggak boleh jemaah. Perhatikan juga ini takmir harus perhatikan juga. Termasuk diantaranya al-israfu fil ma'. Bahwa Nabi itu pernah wudu jamaah sekalian menggunakan jifnah. Jadi al-israfu fi kulli syai' manhiyun anhu. Jadi Nabi pernah wudu dengan menggunakan satu mutnya. Satu itu kurang lebih 1 gelas lah ya, kurang lebih. Itu beliau pakai untuk wudu. Ya, dan itu selesai, rata. Beliau tidak berlebihan karena beliau mengatakan orang-orang yang berlebihan itu termasuk perkara yang dilarang dalam semua hal. Bukan cuma dalam bab wudu ya, dalam semua hal. Orang yang berlebihan termasuk manhiyun, sesuatu yang dilarang. Tarkus sunnah awil aktsar min salatil wudu. Ya, banyak meninggalkan sunnah-sunnah wudu, itu juga dibenci. Ya, sunnah aja kok, nggak usah lah membasuh kepala misalnya gitu. Nah, sunnah aja kok ya, nggak usah lah kemudian sebagian yang kanan dulu, itu dibenci. Ya, jadi kebanyakan orang yang kalau meninggalkan sunnah-sunnah, maka perkara itu dibenci. Itu terkait dengan hal yang dibenci oleh syariat dalam bab wudu. Tapi sekarang kita bicara masalah kaifiyah wudu jemaah. Kaifiyah wudu Nabi SAW ini hadisnya panjang. Ya, hadis yang dikatakan Imam Tirmidzi dalam sahihnya dalam Kitabul Jami', Nabi kita bersabda,
Ya. Ini dari awal ya. Ayat doa al-ina ala yamini in amkanahu ala dzalik. Jadi pertama kita ambil bejana yang kita akan gunakan untuk wudu. Nih, sekarang mungkin kayak keran gitulah. Kalau dulu kan keran mungkin nggak banyak jemaah. Jadi dulu istilahnya itu pakai ina. Tempat bejana dipakai untuk wudu. Kalau sekarang kita ya keran. Apabila salah satu di antara kalian mendekati keran, silakan ucapkan bismillah dulu. Ya, bismillah. Dia sudah terpasang ya, sudah punya niat terlebih dahulu. Kemudian bismillah. Wa yafrighul ma' ala kafain. Kemudian letakkan air ke dalam telapak tangan. Ya, jadi airnya di telapak tangan, ya kan? Kemudian sembari niat sudah ada di situ. Kemudian basuhlah telapak tangan 3 kali jemaah. Ya, kalau keran dinyalakan gitu ya. Ya udah basuh tangan aja. Salasan sebanyak 3 kali, ya. Habis itu kemudian summa yatamat madha thalatha. Ya, wa yastansyak, wa yastansyqa, wa yantanshir thalatha. Kemudian berkumur sekaligus istinsyak, ya, dan istinsyar. Masukkan air ke dalam mulut bersamaan dalam hidung 3 kali. Ya, jadi itu tangan kumur ya sambil masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Summa ghassala wajha min manba'i sa'ri ra'sihi. Jadi kemudian membasuh wajah yang dari dahi ya kan sampai kemudian bawah jemaah. 3 kali ya diratakan. Ya, kemudian membasuh lihyah-lihyahnya sampai rata, ya, jadi pastikan detil gitu, sampai jenggot-jenggotnya sudah terkena air, ya. Setelah itu kemudian ya, summa ghassala yadahul yumna ila udwin thalatha. Kemudian membasuh tangan sampai uduk ya, sampai ujung sini, ruas potongan tangan, siku ya maksudnya. Dengan rata, dengan baik, dan jari jemarinya dirata-ratakan jemaah. Baru pindah yang kiri sampai siku dirata-ratakan lagi. Ya. Summa masakha ra'sahu maskhatan wahida. Kemudian membasuh kepalanya sekali aja. Ambil air, buang, kemudian dibasuh. Pastikan rata, cukup, selesai. Summa masakha udun, ya. Kemudian membasuh telinganya tadi. Di telinganya diratakan juga. Setelah itu kemudian famasaha dijelahi thalathan, kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali ya. Ya, kemudian dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya lahul mulku la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ketika orang itu setelah wudu dengan baik dan doa tadi dibaca, rawahu an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang wudu seperti tadi dengan doa yang tadi dibaca, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan inilah kualitas wudu yang baik jemaah, kualitas wudu yang sempurna. Di mana seseorang itu ketika berwudu, dia memperhatikan terkait dengan hal-hal yang penting tadi ya. Sehingga kalau kita laksanakan dengan baik, insya Allah wudu tadi bisa menghapus dosa. Tapi poin yang terakhir jemaah sekalian, pembatal dan perusak wudu. Yang pertama, khariju minas sabilaini, keluar dari 2 arah, ya, kentut dan arah depan dan belakang. Maksudnya dari kemaluan itu bisa air kencing, air madi, dan air wadi. Kalau air mani itu udah najis semua. Jadi keluar dari 2 jalur ya. Kalau depan itu dari kemaluan, kencing, kemudian air madi, air wadi. Air mani bukan najis ya. Kemudian BAB itu yang dari 2 jalur ya. Maka itu membatalkan wudu. Yang kedua, tidur yang berat. Artinya tidur yang berat itu tidur yang amik ya, tidur yang lelap. Itu juga membatalkan wudu. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, al-ainu wika'u sanni faman nama falyatawadda. Jadi kalau mata itu sudah tertidur lelap, ya, sudah tidak ingat apa-apa, maka silakan dia berwudu. Ya. Yang ketiga termasuk di antara hilangnya wudu adalah manakala akalnya hilang. Ya, akalnya hilang karena mungkin dia mabuk atau mungkin dia gila gitu. Itu bisa membatalkan wudu. Nah, ini yang keempat, para ulama mencantumkan di sini, memegang kemaluan ya bibatinil kaf wal asabi. Jadi memegang kemaluan dengan tangan dengan syahwat. Jadi kalau muncul syahwatnya maka bisa membatalkan wudu.
Yang kelima adalah murtad, ya. Orang murtad batal wudunya. Yang keenam, memakan daging unta, ya, maka dia berwudu. Ya, mengapa daging unta maka dia berwudu. Ya, jumhur ulama mengatakan untuk makan daging unta harus wudu. Jumhur ulama, termasuk sahabat. Yang ketujuh, yang terakhir adalah memegang wanita, ya, dengan syahwat. Nah, itu juga wudu. Jadi kalau nggak syahwat berarti nggak apa-apa, nyenggol gitu aja, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau dengan syahwat maka bermasalah. Wallahu taala alam. Demikian ya sekalian. Semoga ada manfaatnya yang dapat kita pelajari, yang kita pelajari dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.